Lewiliang, negeri dari Lewi yang dalam. Pernahkah kamu lewat Lewiliang dan bertanya, kenapa sih namanya Lewiliang? Atau, kenapa daerah ini terasa seperti menyimpan kisah lama yang belum selesai? Well, ternyata Lewiliang bukan sekadar nama kecamatan. Ini adalah jejak ribuan tahun yang tersimpan di balik aliran sungai yang dalam dan perjuangan yang tidak pernah kamu dengar di buku sejarah. Bayangkan kamu berdiri di tepi sebuah sungai besar. Di depannya ada cekungan air yang sangat dalam. Begitu dalamnya, sampai warga zaman dulu menyebutnya Lewiliang. Lewi berarti lubuk sungai, liang berarti rongga yang dalam. Dari sinilah nama Lewiliang lahir. Namun, nama itu hanyalah permulaan, ratusan tahun lalu. Sebelum kota Bogor berdiri seperti hari ini, wilayah Lewiliang sudah dihuni masyarakat Sunda kuno. Mereka tinggal di tepi sungai, di kaki perbukitan, bercocok tanam, dan melintasi jalur perdagangan yang menghubungkan Pajajaran, Banten, hingga Parahyangan sungai. Itu bukan hanya sumber air, itu adalah jalur kehidupan, tempat ritual, tempat mencari ikan, tempat mereka membaca tanda-tanda alam. Dan lubuk yang dalam itu menjadi batas sakral yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya kekuatan alam. Lalu zaman berubah. Ketika Belanda datang di abad 18, Lewiliang menjadi wilayah strategis, jalan pos dibangun. Perkebunan karet, kopi, dan teh mulai berdiri di bukit-bukitnya. Para leluhur Lewiliang bekerja keras di kebun-kebun itu, membangun ekonomi yang bahkan masih terasa sampai hari ini. Namun, cerita paling dramatis terjadi ketika Jepang masuk tahun 1942. Pasukan Jepang bergerak dari barat dan Lewiliang menjadi pintu masuk menuju Bogor. Saat Indonesia merdeka tahun 1945, Lewiliang berubah menjadi markas gerilyawan. Bukit-bukit dan hutan di sekitarnya menjadi saksi pertempuran kecil, rapat rahasia, penyembunyian senjata, dan tekad rakyat untuk mempertahankan tanahnya. Bayangkan, desa-desa yang hari ini mungkin terlihat tenang, dulunya adalah medan gerilya yang membuat penjajah resah. Cerita para pejuang yang bertemu di balik Lewi, menyusun strategi di tepi sungai, dan kembali menyatu dengan rakyat, adalah bagian dari sejarah yang jarang diceritakan. Memasuki era modern tahun 1990-an hingga sekarang, Lewiliang tumbuh menjadi pusat ekonomi Bogor Barat. Pasarnya hidup, jalannya selalu ramai, dan RSUD Lewiliang berdiri menjadi penolong bagi masyarakat sekitar. Namun, di balik semua itu, nama Lewiliang tetap menyimpan kisah aslinya, sebuah tempat di mana air yang dalam menyimpan sejarah yang jauh lebih dalam. Itulah sekilas kisah Lewiliang, dari lubuk sungai, dari perjuangan, dari sejarah yang jarang kita dengar. Kalau kamu suka cerita seperti ini, asal-usul tempat, legenda lokal, dan sejarah yang terlupakan, jangan lupa follow, karena masih banyak cerita hebat dari tanah kita yang menunggu untuk kamu dengar.